Sumpah kalian nggak salah baca thumbnail. Kalau pengen ngerasain double decker budget minimalis, cobain bis ini. Bayangin aja, 100 ribuan, dapat servis makan, dan bis ganteng. Penasaran gimana rasanya? Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai perjalanan ini dari Tangerang. Selamat sore teman-teman, selamat datang di Terminal Poris Kota Tangerang. Dan hari ini aku akan berjalan ke daerah yang pertama kalinya aku mau pesan, di daerah Wonosobo. Kebetulan aku udah pesan tiketnya di hari ini, pesan tiketnya, dan tiketnya sangat murah teman-teman, 160.000, dan kita akan dapat armada double decker. Artinya, sejauh pengalamanku ini adalah armada double decker paling murah dengan harga nggak sampai 200.000. Seperti apa perjalanan kali ini untuk pertama kalinya ke Wonosobo? Simak videonya sampai habis. Let's go, mas. Langsung aja kita tuker tiketnya dan loketnya. Untuk pemesanan tiket 168 Trans ini, pas video ini dibuat, belum ada di aplikasi pemesanan tiket online. Jadi caranya langsung WA ke nomor agen terdekat. Kebetulan aku naik dari Poris Tangerang dan WA langsung ke agennya. By the way, untuk loket 168 Trans ini, kalau dari pintu masuk terminal atau area halte TJ, kalian bisa belok kiri langsung dan loketnya ada di bagian tengah sini. Yang gampang, yang gagah. Tapi nanti di si transit di Purbalingga ya. Iya. Terus nanti kalau Wonosobonya? Nanti ada mobilnya. Nanti ketemunya di Purbalingga. Oh, siap. Ya, aman pokoknya kok. Aman. Saya juga ada penumpang Grogol juga ada Wonosobonya 2 orang. Oh. Arah Mendolo. Hari ini full, Pak? Hari ini enggak sih. Kurang. Ada sekitar kurang lebih 30-an lah. Kurang lebih. Yang ke Wonosobo ada 2 orang berarti ya? Iya betul. Tadi yang berangkat yang jam 4:30, yang pertama Wonosobo. Oh. Itu bilangnya belik, tapi udah berangkat. Sama mintanya yang jam 6 ya kan? Iya. Nah, karena nanti di transit di Purbalingga. Supaya ketemu. Iya. Biar nggak terlalu pagi. Oh, ini mas, soalnya mas ya? Iya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Inilah 168 Trans dengan nickname Lestari, rute Tangerang, Wonosobo, transit Purbalingga. Bis ini baru launching bulan Maret 2026, jadi beneran grace sebulan. Menggunakan sasis Scania dan karoseri Adiputro, jelas bis ini bukan double decker sembarangan. By the way, menurut info yang aku baca, owner bis ini juga suka motor cross dan identik dengan nomor 168. Jadi nggak heran kalau bisnya juga dinamain 168. Harga tiket termurahnya mulai 160-an, paling mahal 350-an untuk kelas tertingginya. Langsung kita cek ada apa aja di dek bawah. Ada 2 kelas, 8 kursi legrest, dan 2 kursi sleeper. Untuk legrest terdapat avot di tiap kursi. Total ada 10 kursi di dek bawah. Untuk sleeper 300.000, legrest 350.000. By the way, untuk semua kelas tanpa snack dan selimut. Tapi jangan khawatir, karena dapat servis makan untuk semua kelas. Inilah 2 kursi sleeper di area depan. Uniknya, harga sleeper lebih murah dibandingkan legrest. Ada alasannya ternyata, nanti aku bahas. Kursi by Rimba Kencana, setting rebahan elektrik, dilengkapi avot di setiap kursi. Full privasi dengan pintu, dan selonjor parah. Biar makin aman, bis ini juga dilengkapi CCTV di beberapa sudut. Di dek bawah juga terdapat mini pantry. Ada beberapa menu pilihan yang bisa diseduh selama perjalanan. Ada teh celup kayak gini, kalau pengen kopi juga ada, pengen agak manis disediain gula saset kayak gini. Gelasnya juga ada logonya 168 Trans. Ini benar-benar totalitas ya brandingnya.
Lanjut, karena bis baru, toiletnya pasti bersih. Dan beneran dong, wangi banget. Lengkap lagi, ada tisu dan sabun tuh di sebelah kanan. Seperti biasa, toilet hanya untuk buang air kecil selama bis berjalan. Kita naik ke dek atas, ada 32 kursi luxury dengan harga 160.000, kursi by Rimba Kencana tanpa legress, bahan kursinya sama kayak kelas yang lain. Dilengkapi cup holder dan charger station di tiap kursi. Buat aku ini udah nyaman untuk perjalanan 12 jam dengan budget 100 ribuan. Apalagi dapat fasilitas lain di luar kursi, kayak toilet, mini pantry on board, dan servis makan. Semua kursi juga udah dilengkapi bantal tempel kayak gini, bisa disetting mau naik atau turun sesuai kenyamanan. Meskipun tanpa legress, bantal ini bantu banget buat tidur pules. Untuk bagian atas kursi ada kotak penyimpanan compact buat tas ransel kecil atau tas oleh-oleh bisa sih. Selain itu ada lover AC bareng charger station, tersedia USB Type A dan Type C. Kalau masih kurang, di bagian bawah kursi juga terdapat charging station. Ingat, hanya boleh ngecas HP, bukan untuk powerbank atau laptop. Geser ke kursi dekat jendela. Tuas ini untuk ngerebahin kursi, tinggal tarik dan sesuaiin aja. Untuk charger station ada di kursi depan untuk bangku dekat jendela. Kalau butuh tempat penyimpanan, masih ada kantong kecil dan cup holder di situ. By the way, untuk kode kursi, kode huruf A dan D untuk jendela, kode B dan C untuk gangway. Untuk legress terdapat 6 kursi di dek atas, 4 kursi bagian depan, dan 2 kursi dekat tangga. Kayaknya ini alasan kenapa legress lebih mahal. Apalagi kursi legress dek atas di bagian depan. Bayangin aja, naik bis double decker di atas plus legress sambil view gunung. By the way, untuk AVOD-nya berfungsi, untuk internet belum langsung nyambung di bis ini, jadi perlu sambungin internet pribadi. So far nggak kepake sih untuk perjalanan malam, better istirahat. Oke, akhirnya kita jalan dari Terminal Poris. Suaranya ini karena emang armadanya tinggi, jadi kena ranting bawah dikit. Kita jalan tadi jam setengah 7 kurang 10, jadi lebih lambat 20 menit dari jadwal seharusnya. Dan ini konfigurasi kursinya unik, teman-teman. Jadi di atas itu nanti akan ada harga yang berbeda antara yang luxury atau kursi yang tanpa legress seperti itu 160.000, sementara yang ada legressnya seperti ini itu ada juga apa juga di atas itu harganya 300.000 kalau nggak salah. Terus untuk fast sleepernya itu harganya 350.000 ada di dek bawah. Dan sepertinya kita akan banyak pemberhentian sebelum nanti akhirnya kita los ke Wonosobo. Dan untuk rute Wonosobo itu juga bisa naik bis yang double decker ini. Jadi tadi aku nanya sama agennya di Terminal Poris, infonya kalau kita mau ke Wonosobo nanti kita berhenti di Purbalingga, terus nanti akan diantarkan bis 168 lagi, bis 168 Trans yang ke arah Wonosobo. Jadi kalau misalkan mau ngerasain bis Wonosobo double decker harganya di bawah 200.000, bisa cobain 168 Trans dengan rute Poris ke Purbalingga. Nanti akan diantarkan ke Terminal Wonosobo oleh 168 Trans. Jadi kita nggak perlu keluarin biaya tambahan lagi, karena aku sempat lihat kalau misalkan dari Terminal Purbalingga ke Terminal Wonosobo itu ada beberapa opsi shuttle atau bis. Salah satunya bis efisiensi. Kalau shuttle itu ada Jogo Semar, dan untuk biaya shuttle-nya 85.000. Untuk biaya bis efisiensinya itu di 55.000. Jadi karena tadi diberitahu nanti kita diantarkan ke Wonosobo, jadi kita nggak perlu tambahan biaya lagi. Cek ya. Kursi di belakang selain yang paling depannya, yang perlu dihindari adalah kursi 8C dan 8D ini, karena dia nggak dapet jendela, tapi malah dapetnya jendela darurat kayak gini, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Terus yang sebelah kirinya ini juga enak untuk rebahan ke belakang,
Tapi untuk nilainya dia juga kehalang jendela darurat di sebelah kiri ini. Jadi kalau misalkan nggak dapet bangku paling depan, bangku yang perlu dihindari adalah bangku 8C dan D. Lainnya oke karena jendelanya cukup luas. Tuh lihat, oke kan? Gitu. Inilah POV duduk di kursi bis tanpa leg rest 12 jam. Jujur ini pengalaman pertama, so far masih aman. Asal kaki nggak pakai gini dan kursi depan settingan normal. Ya saling empati aja sama penumpang di belakang kita. Untuk rute penjemputan bis 168 double decker ini melewati beberapa area Jakarta Barat setelah start dari Pauris tentunya. Mulai dari Kalideres, Pesing, dan Grogol. Buat yang naik dari selatan kayak Pondok Pinang atau yang naik dari Jakarta Timur, Pulau Gebang atau Bekasi, kebetulan bis ini nggak mampir. Bis udah tutup pintu sejak Terminal Grogol. Jam 23.42 jadi remet makan di Cikamutang. Di situ udah disediain untuk area tempat makan yang 108 sini, dan ternyata ini adalah area rumah makan dari Sinar Jaya. Oke, kita beres servis makan di rumah makan Cikamurang. Dan biasa di sini tuh kita bisa pilih satu menu lauk dan sayurnya bebas. Enak makanannya, cuman nggak tahu kenapa hari ini agak terlalu asin sih kalau menurut aku. Terus toiletnya masih bersih dan berbayar 2.000. Sekarang kita nunggu jam keberangkatan 168 menuju ke Purbalingga. Kalau dilihat sekarang ada 3 bis 168 yang standby di sini, 2 bis reguler dan 1 double decker yang kita naikin tadi dari Tangerang. Sekarang jam setengah 12 malam dan wow, kayak terminal ya. Rapuh banget. Di sebelah sini Sinar Jaya, tadi di sebelah sini ada Sumber Alam, di belakang sana tadi juga ada Semeru. Ini jam-jam makan malam sih. Oke, kita tunggu jam keberangkatan 168 menuju Purbalingga, dan nanti kita akan lanjut ke Wonosobo kira-kira nyampe jam berapa ya. Feeling sih ya subuh kali ya. Kalau diperhatiin seragam krunya kayak biasa aja. Yang bikin salah fokus sepatunya sih. Anak lari pasti paham ini sepatu apa. .03 kita udah sampai di Purbalingga. Kita diarahin buat ke bis ini untuk terminal Wonosobo. Transit ini udah include tiket 160.000, jadi nggak perlu nambah biaya lagi. Oper bisnya juga Armada 168 Trans,
Pas pesen tiket, tinggal pilih mau naik double decker tapi transit atau tanpa transit bis tapi bukan double decker. Untuk rute jalur Wonosobo ini memang belum banyak pemainnya, tapi dengan adanya 168 Trans, area ini sepertinya mulai panas. Apalagi sebagai salah satu tujuan wisata, ditambah perantau yang pulang pergi ke Jabodetabek. Wonosobo nggak bisa dianggap jalur dingin lagi. Bakal seru nih kalau jalur ini nawarin berbagai jenis servis dari PO yang ada. Selamat pagi dari Terminal Wonosobo setelah kurang lebih 12 jam perjalanan dari Tangerang ke Wonosobo. Akhirnya sampai di Terminal Mendolo Wonosobo. Bisnya enak, double deckernya. Sebenarnya tadi udah sampai Purbalingga lagi. Purbalingga itu jam 4 dini hari. Terus kita lanjut pakai bis 168 ini ke terminal. Oke, sekian perjalanan kali ini teman-teman. Thank you udah nonton videonya. Next kali kita terus jalan ya. Thank you. Dengan segala fasilitas yang ditawarkan, kesimpulannya untuk trip kali ini 168 Trans masuk dalam rekomendasi bis rute Jakarta Wonosobo. Bis nyaman, servis maksimal, dan anti lapar. Harga 100 ribuan cocok banget buat backpacker yang mau liburan ke area Dieng. Kalau buat kalian, cocok nggak? Tulis di komentar ya. Thank you.